Buka dulu berarti. Pak Marcella, mengopi-ngopi dulu Pak Marcella. Menganalisis skenario pembelajaran dengan bantuan pemandu. Sendiri. Sekolah dulu ya. Analisis ekonomi. Oh, ini menganalisis apa yang membedakan antara iklan. Yudi share Pak Budi atau Pak Ahmad atau nanti ya. Belum kita sempat membaca tadi itu. Sekilas saja. Sudah kapan pian membaca? Bila sudah berbagi. Apa Ini yang dibagi? menganalisis kebutuhan belajar, habis itu menentukan kebutuhan belajar, caranya Gesa menentukan belajar, kemudian strategi pembelajaran diferensiasi yang seperti apa, kemudian bagaimana penilaiannya. Tiga. Yang ini kah? 3 ini kah? Kelompok Ya. 2 SMP lah tadi. SMP. Kenapa kadang mau? Kan diklik tuh. SD, SMP. Bapak sudah di download Pak? Skenario. Skenario. Tugasnya ini dari skenario pembelajaran kebutuhan belajar yang cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Strategi yang berikut apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah itu berarti pertanyaannya. Dari skenario pembelajaran terhadap kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Selamat malam Pak Marcella. Apa kabar? Berarti Untuk unsur pembahasan dari iklan tentang produk dan jasa lah namanya kuncinya. Fungsi sosial, struktur teks, instrumen dari iklan. Waktu dulu diskusi sudah jelas tuh. tadi pertanyaannya lah. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan muridnya lah. Yang pertama dari bagaimana sebentar. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oh, di awalnya sudah dipandu loh, ada diskusi besar, ajarnya habis itu suruh kelas
memperkenalkan murid atau diskusi besar atau seluruh kelas untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. Nah, habis itu skenarionya tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid. Dipenuhi oleh guru. Itu 2, cara menentukan kebutuhan. Tiga, strategi pembelajaran. Diferensiasi apa yang digunakan. Penilaian. Iklan dengan bentuk tulisan lain. Itu kerjakan individu, pasangan, kelompok, berarti 3. Berarti kalau dari kerja individu, pasangan, kelompok 3 lah. Setelah itu tadi meminta melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Tulis, berbagi dengan pasangan, atau pasangan lain. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka tulis dengan satu temannya secara berbagi mereka boleh. Daftar iklan ditulis langsung. Bahasnya dengan menekan pada target, audiens sasaran, pesan utama, mengapa maka iklan lebih efektif daripada yang lain. Konsep dan istilah berikan sesuai kebutuhan. Ujian akan diminta untuk mengumpulkan 4-5 orang yang menulis kelebihan dan kekurangan berbagi. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas. Maaf Bapak Ibu. Nah, saya mulai duluan lah. Ini nah. Kan pertanyaan nomor 1 itu kan, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Jadi di sini nih menurut saya Pak Dudidam ya, Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama itu tentang kesiapan belajar murid, minat belajar murid ya. Dan juga terus profil belajar murid. Jadi dari kesiapan belajar murid itu apa yang dilakukan oleh Pak Dudidam di situ? Terus, lalu Pak? Ya itu. Kan kesiapan belajar murid. Jadi apa persiapan apa saja yang persiapan gitu apa bilang saja yang Pak Buna, dilakukan oleh kesiapan ya, kesiapan belajar muridnya Pak Dudidam memberikan tugas secara individu. Nanti kalau misal bikin slide-nya kesiapan belajar muridnya apa poinnya, kemudian minat tadi ya, terus apa poinnya, terus nanti profilnya yang gimana. Ya itulah. Kalau kesiapan nih Pak Dudidam memberikan tugas individu secara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Kalau minatnya, Pak Budidam meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian, kalau profil belajar muridnya, Pak Budidam mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Nah, itu profil belajarnya ya. Nomor 1. Ya, gas. Pak Samad Sanusi. Isi dulu, Bu. Manusia ACC. Lanjut melihat strateginya lah sebentar.
Direkam bunikan, rekam. Iya. Tenang ya. Ya. Tenang lah. Ku japri ja. Langsung jadi pian kena ulun ulas slide-nya. Ada aja aku zaman Pian ulah. zaman agak sibuk pian tuh. Di mana tadilah pola yang ada 3 jarinya anu tuh? Abstrakam. Sebentar. Pembelajaran seperti apa? Diferensiasi konten, proses, produk. Ya, konten, proses, produk. Semuanya terpenuhi itulah. Iya. Nah, prosesnya, amun kontennya memberi pemantik, menggunakan daftar iklan. Adang tuh lah, aku kirim satu pesan nasi, karena pesan nasi share screen. Ya, Jadinya menulisnya. Bu Dwi, ai ilah anu patah tangan tadi. nah kan terhapus. Aduh, kenapa? Nggak punya aku tadi. Ya, beres dengan pesan nasi. Apa mentahannya kah? Iya, yang kita manunya. Sedang ulah loading lagi. Itu yang kerja individu, pasangan kelompok kecil tuh. Itu kan proses kalau itu produknya tadi produknya. Buat iklan secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Berarti iklan berarti lah produknya, tetapi sesuai apa namanya? Sesuai dengan skenario yang diberikan, terus sesuai dengan minat masing-masing siswa. Mm-mm. Memberi. Itu yang mana tadi Bu Nurul? Anu Yang hasil diferensiasi tadi. iya sih produknya tuh. Oh, diferensiasi produk lah. Produk. 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 Menetapkan skenario tugas yang berjenjang gin produk juga Iya, sesuai dengan pemahaman konsep ya. sesuai dengan pamannya masing-masing kan, inunya kemampuannya Iya. masing-masing dan minatnya. Mama salah. Penilaian lagi, sebentar. Nah, penilaian ini berarti lewat kelompok individu lah, kelompok kecil. Bentar dulu. Mandiri individu, kelompok kecil, kelompok besar. Kalau penilaian sama yang tadi 3, kalau sebelum proses Assessment for learning sama out ya, learning, for as learning, ya. Apa tengah tadi tuh?
Off learning lah. Jadi Setelah asesmen pembelajaran itu asesmen as-nya as untuk learning. untuk berikutnya. Tindak lanjut masih dalam apa ya? Yang kayaknya membuat portofolio individu. Kan bisa itu. Yang mana Kalau tuh bagaimana penilaian guru melakukan penilaian tuh kah? Ya, penilaian tuh kan ada 3. Mm-mm. Iya, yang pertama itu asesmen for learning. Jadi penilaian dilakukan selama pembelajaran, kegiatan individu dan kelompok, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi serta umpan balik dari Pak Guridam. Nah, itu. Penilaian observasi bisa juga. Penilaian produk yaitu membuat Kalau observasi itu awal kan yang tadi ya tuh. yang diskusi tadi. Heeh. Lalu Lalu penilaian praktek saat gambar proses kerja grafik. prakteknya ya Lalu antar teman namanya setelah pembaca itu masukan off dari lah. Setelah anu lah tadi, setelah belajar lah tadi itu. mana nyala yang itu tadi tuh diagram apa ngarannya ya lah bagan Oh, bagan iya. bagan apa nak bobo Pak, kah? anu tadi kan asesmen Iya, di asesmen tadi banyak kan. bahasa Inggrisnya tadi. Tunggu Nah, Mas sekarang. kalau Mas. asesmen for learning itu selama berlangsungnya atau proses pembelajaran. Kalau asesmen of learning itu setelahnya pembelajaran. Berarti selama Ya, pembelajaran lah, setelah Kalau baru tindak lanjutnya untuk membuat perencanaan berikutnya. kalau yang as learning-nya itu di sini pengertiannya penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Formatif, ya. Terus yang asnya sumatif. Yang as itu bisa juga sebagai penilaian formatif yang asnya itu. Kalau pengen mau lihat tuh pengen lihat di daftar istilah di Ada navigasi kalau nggak salah itulah. sumatif rasanya yang terakhir tuh, Pak. Yang formatif itu anu bae assessment of learning. Di situ pengertiannya Oh ya penilaian lah. yang dilaksanakan setelah proses Hmm. pembelajaran selesai berfungsi sebagai penilaian sumatif. Apa di mana tadi? Nah, lain. Oke. Diagram lah tadi. Tadi belum tertutup itu. tes. Kemana di? Oh, ini tadi itu asesmen refleksi itu akhir lah. Ases learning itu kah? Yang mana kan? Ntar dulu lah. Yang mana, Say? Saya gitu. Dia udah diagram assessment. Oh, ininya. Assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran lah. Ya, Perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan berarti ya, akhir. itu berarti formatif. Hmm. Assessment for learning, penilaian dilaksanakan setelah proses selesai berfungsi. Nah, kenapa punya fungsi ini? Nah, tabulik astaga. Gimana ujian matematikamu? Aku salah lagi nih. Lupain aja ya. Kenapa? Kamu dapat nol lagi.
Kenapa for learning? For learning kenapa keberatan for learning sini? Anehnya. Kan itu itu salah ketik aja itu Iya, kayaknya. Semua tuh ya itu. for. Jadi yang kedua tuh Iya off itu. itu Pak. Yang kedua tuh off, yang Apa? ketiganya tuh as. Kubaiki dulu nah. Yang di bawah yang di bawahnya tuh off, yang nomor tiganya tuh as. For of us. Oke. Ya, Ya. for of us. Penilaian sebagai proses belajar yang lebih murid secara sebagai penilaian. Nah, formatif doa ai Pak Ai. Untuk as tuh kayak nilai semester sudah Ya, bisa. formatif. Iya, iya bisa juga ini format. Cuma formatif. As lah penilaian. Kalau assessment of learning-nya evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Sumatif. Akhir pembelajaran. Sumatif berarti ya. Of learning sudah tuh. Iya. Ya punggungnya kenapa? Nah, sudah terima kasih. Nah, ininya. Iya, aku mencari ini. Formatif, sumatif yang off-nya sumatif. Berarti Ya. kalau yang off learning itu berarti kayak semester itu kan artinya akhir semester. Kalau formatif ya sama dengan tadi harian, akhir pembelajaran atau misalkan sebulan sekali itu kan formatifnya. Kecilin sedikit. Karena yang dilakukan selama Kecilin ya, Mama minta. digunakan sebagai dasar untuk perbaikan. Nah, cuma kita menganalisisnya di mana? Coba sebentar. Tadi cerita tadi itu. Untuk boboknya. Sikat gigi sana, Cian. Dari cerita itu. Pipis biar Mama. Nah, ini tadi kan. Nanti Mama tarik boboknya lah. Kayak tadi. Tarik dulu anu kemahnya. Ya, lepas dulu kan. Nih yang poin nomor 2 yang ya individu, pasangan, kelompok ini masuk yang poin nomor 2 nih nah. Itu kan ada tugas. Nah, itu bentar, itu berarti sebentar. Lakukan selama berlangsung lah. Penilaian formatif yang disebut sebagai penilaian berkelanjutan. Kalau ask and for Berarti learning. itu assessment for learning berarti lah yang masih Ya, poin 2 ini nih. ada hasilnya, produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik, rencana tindak lanjut hasil asesmen, catatan hasil observasi, anekdot, dan nilai yang berupa angka. Ya, pas dah. Ya. Itu maksudnya yang kalau kita kaitkan ke skenario-nya nih nah. Diagnosis kemampuan awal tadi. Penilaian nih. Fungsinya. Hah? Iya, kalau di sini yang ku cek jenis formatif ask and for learning ini A-nya mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik, lalu ada umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran, kemudian umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran, lalu mendiagnosis daya serap materi, lalu memacu perubahan suasana kelas. Teknik asesmennya, praktek produk, proyek, portofolio, tes tertulis atau lisan. Lisan, itu yang for learning. Nah, berarti ya, itu ask and for learning. Lalu kalau sumatif? Ya, maksudnya kita kaitkan dulu Bu, yang poin yang dari mana? Berarti kan di nomor 2 atau nomor berapa yang tadi itu nah ceritanya yang skenario-nya nih.
Yang ada mengidentifikasi yang kayak yang Pian sampaikan tadi tuh. Kadanglah. Kan ada proyek segala apa portfolio kan? Berarti di Mencari padu bagian didam Masuk, gitu. 2 itulah. Iyalah. termasuk di off learning, penilaian off learning. Yang Bapak Ibu mana izin yang lah ke belakang learning? lah. Izin ke belakang Bapak Ibu lah. Ya, Nggih. hatilah bebulik lagi. Habis itu Di- yang dibuka yang, kah? yang Kasusnya ketiga. dibuka kah? Ya, buka Pak. Dudidam. Ya, buka aja coba kita sama-sama. Dudidam dam. Tertawa anakku. Ya. Nih Mama. Nah, itu. Yang nomor 2 itu, coba nomor 2 itu sudah asesmennya lah di situ. Kalau Bu, coba. Nah, Ya, itu maksudnya pertama diminta menulis dulu kan. ya, kayak yang disampaikan Bu Niken tadi, apa aja anunya di situ. Coba Pang baca Pang Pak kehalusan bila lu membaca itu. Kau kenali kah? Ya. Nah, itu. Meminta murid melakukan kegiatan lah. Ininya. Pak Yaitu Dudidam melaksanakan penilaian formatif dengan menilai produk yang dihasilkan murid sesuai dengan skenario tugas murid yang sesuai dengan kemampuan membuat iklan dan penilaian proses dengan mengobservasi murid selama proses diskusi dan membuat produk tersebut. Asesmen formatifnya daftar peserta checklist kemajuan belajar, menjawab pertanyaan, mengajarkan kuis, observasi, membuat catatan. Kira aku juga. udah. Kira. Bang. Mama kakek nggak tidur. Tahu kakek tuh dari malam tadi enggak tidur-tidur. Ya, nomor berapa sudah? Nah, ininya. Astagfirullahaladzim. Astaga, Ibu Yuni. Aduh, hai. Nya melihat ulun lah. Astagfirullah. Nah, itu yang nomor yang kukirim tuh Pak Sanusi yang paling bawah. Nah, melalui 2 tahap penilaian yaitu assessment for learning dan as learning. Itu punyanya si Pak Dudidam, jalan. Ya, ada didam tuh tadi. Dudidam. Lalu apa namanya perlu Tahapannya. ditegaskan itu Bu Niken, Oi. izin perlu Ya. ditegaskan yang pas sudah punya pian itu, cuman di mananya Tahapannya loh. Iya, yang di skenario-nya itu sehingga Ya. menguatkan untuk penilaian itu tadi itu. Oke, tunggu ya. Ya kami ini kurang guring, abahku kan ada guring semalaman, malam tadi ini mulai lagi nih berjalan terus. Kunjungi duitnya mana namanya belanja. Kali lu. Mana? Ibu apa? Ngalilu tuh. Pikun. Lupa kakek. Penilaian berkode. Siapa sudah aksi nyata? Moto 1,34. Mana? Hanya tadi anunya apa presentasinya? Belum diedit lagi. Harus sejam.
Ya itu sejam lagi, he. Kalau Tanggal hanya berapa terakhir tadi? belajar segala berwaktu sampai sejam. Tanggal berapa terakhir tadi? 28. 28. 28. Aduh, hai. Disuruh Aduh. capsik. Hari Hari Selasa Rabu, kalau hari 28. Rabu itu Rabu. Oh sudah ya, hari nyar Rabu. disuruh nyar kawa orangnya kumpul. Ya sekarang murid sesuai dengan skenario tugas murid yang sesuai dengan kemampuan murid membuat iklan dan penjelasan. Oh, nih, Nya. Penilaian diagnostiknya tadi itu ada dengan pertanyaan pemandu kada di anunya tuh, di kasusnya tuh. Kasusnya. Adalah ada pertanyaan pemantik kada bapaknya tuh. Bapak Dudidam. Memperkenalkan ini. Oh iya, ada Aduh. pertanyaan pemandu. Nih, apa yang membedakan? Berarti ada penilaian diagnosis dengan pertanyaan pemandu. Lalu Pak Sanusi kena menulis di bawahnya seperti ini yang ditulis di situ kenapa apa lah kira-kira ini tuh ditulis kembali. Karena Papa itu Yang sebagai menjelaskan. penguat kayak gitu Ya, nah. Itu maksudnya di mananya jadi kok kita ngambil itu penilaiannya kan ini dasarnya dari sini. oke. Lalu asesmen as learning-nya dengan penilaian formatif dengan memonitor pembelajaran. Nah, di sini tadi tuh di kasusnya Inya melakukan kegiatan diskusi. Ya, jujur kada. Nah, dengan teman, Jujur. lalu dengan membaca sampai bawah lagi kasusnya. Dengan teman dan adalah Dengan teman, dengan pasangan dan pasangan lain. ya, Tadi itu. Ingat apa? Tidak, kita ingat ya kan. Kan main. Ini pelengkapnya Nyanyuk, lah Bu. nih kirim. Dah. Nah, jadi pian kena menulis melalui yang di bawah nija yang lengkap, tapi kena ditegaskan semangat Bu Sultan Palapa Papa. Siapa mau ya? Dengan memberi pertanyaan pemandu, isinya kena yang yang pertanyaan daftar pertanyaan nih yang apa ini membedakan antara iklan dan bentuk tulisan lain. Nah, itu pemantiknya tadi. Habis itu lalu asesmen as learning-nya penilaian formatif monitor sifatnya memonitor pembelajaran, melakukan diskusi baik dengan teman atau guru. Ada kan buatnya nih diskusi lawan guru lah, ada nggak membaca? Ada, entah dulu. Dia memberikan tugas individu yang membedakan penugasan sesuai kemampuan murid. Kedua murid dalam memberikan iklan secara efektif mempromosikan atau jasa secara sesuai dengan skenario menetapkan tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan. Perbedaan skenario. Oh iya nih, dengan Nah, menggunakan isyarat yang diberikan guru, nah itu anunya kata kuncinya. ya. Oleh bahannya ada diskusi juga dan menentukan ya kayak gitulah. Mulai sudah. Kemudian asesmen for learning-nya Pak Dudida memberikan tugas individu pembuatan iklan. Ya. Ya, sudah pas itu akhirnya kau tahu tambahi bila kurang. Apa yang ada di chart nih yuk? Sesuai dengan kemampuan murid kan ditambah itu. Kerja membuat iklan secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa. Produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan. Nah, berarti sayangku hasilnya itu mana tadi iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk lah atau jasa atau acara yang diisi dari iklan itu. Produk, jasa, menawarkan produk kan, maksudnya menawarkan jasa ataupun produk acara. Produk jasa habis itu Acara. di acara. Misalnya ada acara apa, band, misalnya kan kayak gitu. Tahu gerak jalan yang isuk ya, maaf. Jasa itu kan jasa apa, misalnya kan. Dia menetapkan skenario tugas. Berarti kan tetap skenario tugas yang berjenjang.
sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-murid. Berarti kan ke tingkat kesulitannya berbeda-beda di situ. Perbedaan skenario, ya kan? Skenario 1 bersifat lebih konkret. Struktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi diperlukan notisnya. Skenario kurang terstruktur. Berarti abstrak lah. Ya kalau Bu, yang nomor 2. Sedang dulu. Kalau yang Nomor strategi kah? Hah? Nomor 2 as learning tadi kah? Bukan, coba lihat di nomor 6 itu. Oh ya, Nah, skenario. jadi kan Pak Dudida memberi tugas itu skenarionya dia melihat tingkat berjenjangnya kan kesulitannya. Lalu di situ skenario 1 yang dirancangnya bersifat lebih konkret dan terstruktur. Kebetulan artinya langkah mencakup semua informasi, artinya semua konkret. Kalau skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Yang ketiga, skenario 3 bersifat konseptual, terbuka dan membutuhkan riset. Nah, ini. Bisa pacul keyboard kita Bilang Sampai kadang berapa pakai lima. Yang inilah riset apa ya kalau tadi itu yang anunya nih. Tingkatan anunya. Aduh, mananya yang tadi dulu lah. Pola-polanya nih. Oh, ininya konten, produk, proses menuju pada strategi membedakan produk hasil belajar, murid hasil latihan, penerapan, pengembangan apa yang telah dipelajari. Proses, oke. Kesiapan belajar, lingkungan belajar, minat, habisnya. Sebelum pembelajaran usaha menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Profil belajar, pendekatan yang disukai murid untuk pembelajaran, profilnya belajarnya. Scaffoldingnya suatu teknik pembelajaran di mana diberikan perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya murid dapat menunjukkan kemandirian. Sudahkah? Apa tadi hasilnya Pak Sinosi? Yuk, yang sabar Yula. yang mana Bu, yang apa strateginya tadi Bu? Guringan aku kasihannya. Strateginya tadi itu diferensiasi konten, proses, tapi hadang nih ada nanya. .
Nah, strateginya diferensiasi konten. Padu Dida menggunakan daftar iklan yang ditulis kelompok masing-masing, memberikan lembar kertas grafik, memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Lalu kalau prosesnya, Padu Dida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan dan berbagi dengan pasangan lain. Lalu memfasilitasi waktu, tempat, dan belajar. Kalau diferensi produknya agak tak banyak. Pak Buniken, untuk penilaian tuh ada dibuatkah strategi penilaiannya yang masuk yang mana? Yang penilaian asli learning tadi loh, asesmen asli learning. Iya, jadi Iya, di sini kan sudah aku kirim. oke. Yang Cuma ada sini kalau misalnya ada kurang tambahi jangan. ya, jadi ini kan ada tiket keluar, tiket masuk, berbagi tiket nama dalam toples kayak gitu. Apakah ini masuk atau ada di situ? Yang di Yang mana? penilaian, di strategi Dia ada penilaian. segala kertas penilaian T-chart bikin penilaian juga untuk menuliskan kekurangan kayak asesmen juga kalau lah murid diminta. Nah, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Kayaknya mengasesmen kelebihan kekurangan kayak itu tuh nah. Tapi itu masuk mana yuk? Aku kada tahu. Apa kelebihan maksudnya untuk kelebihan kekurangan dalam segi apa dulu? Minat? Ini ada Bu, di kasusnya setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Di kasusnya ada. Nah, itu kayaknya harus masuk penilaian juga. Cuma aku belum tahu masuk penilaian mana. Oleh ada di sini. Oh iya. Diam-diamnya terselip. Itu berarti kalau dilihat dari situ kan kekurangan kelebihan dari grafik. Berarti analisis di situ kan kejadian. Itu masuk mana ya, Bu? As learning. Masih dalam proses. Dan proses tadi kan formatif berarti. Iya. Berarti aku membaca lagi ini lalu lalu buhannya nih ada nggak? Di situ karena itu aku penilaian juga ya, itulah penilaian antar teman. Iya, jadi di situ kejelian analisisnya di situ kan berarti berjalan langsung masih di situ. Berarti masih dalam formatifnya. Kekurangan kelebihan dari grafiknya sama-sama menilai ya, itu. kan. Iya, bisa yang di chartnya habis itu sudah itu masuk penilaian tuh menurut diriku. Kita dulu lah lagi mananya tadi Mari tadi kita menganalisis betul. Ini nah, satu selembar. Karena kita kaitkan dengan strategi penilaiannya inilah kayak apa keterkaitannya. Mana skenario-nya tadi lah. Maninya. Di mana munculnya? Skenario. Oke, coba pemahaminya lagi. Ini anunya. Nah, nih, tadi apa-apa? Tadi pertama, apa kebutuhan murid? Tadi sudahlah. Cara menemukan kebutuhannya sudah belum? Kita tadi kalau penilaian sudah, strateginya sudah. Strateginya sudah. Sudah. Yang ininya tadi apa kebutuhan murid? Nomor 4 ya, nih. Masih banyak. Nomor 4 penilaian.
Kebutuhan murid dipenuhi oleh guru. Apa kebutuhan murid? Cara menentukan kebutuhan. Apa Lupa kebutuhan membaca murid lagi Pak. dipenuhi oleh guru? Dari mencari yang tadi pemahaman tentang tingkat ini ya lah. Iklan tadi. Ya kalau Mm-mm. pemantiknya yang di atas itu, diskusi itu yang mananya apa yang membedakan kan itu menggali kebutuhan murid dari materi itu. Iya. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Nah, itu. Paham atau tidak kan anak? Itu apa kebutuhan? Berarti itu salah satu kebutuhan murid sudah Mm-mm. untuk digali oleh yang guru kan lewat pemantiknya. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Tadi Pak Budi Nomor sudah. satu. Mm-mm. Bapak apa tadi Pak Budi? Tadi ya lagi ulun Pak Budi. Yang mana, Bu? Nomor satu. Enggak, kesiapan belajar kah? Apa kebutuhan murid dipenuhi oleh guru? Dipilih apa tadi situ? Kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Ya, Kesiapannya, Kesiapannya. ini yang pakai tadi menggunakan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan, membuat catatan penilaian. Dipenuhi oleh cara menentukan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan berarti dengan yang tadi. Cobalah kita. habis ambil hisap semua. Karena guring kami ini di rumah. Aduh, abahku berjalan terus tadi dapat di dapur, sudah gugur. Kemana sih Din berjalan? Ada. Ya. Ke dapur, gas gugur, tak balik. Maka yang 12 kilo tuh. Ya itu, iba impuan ngelilu, 4 ngelilu juga. Iya, aja bagaimana sabar bagaimana. Tidak melakukan diskusi untuk memperkenalkan. Penjelasan kan tadi secara konkretnya yang memang 3 kebutuhan dasar yang dipenuhi guru untuk murid. Lah kalau Pak Budi? Oh ininya. Nah, Kesiapan belajar ditunjukkan 3 skenario. Maksudnya itu yang berdasarkan skenario-nya di mana? Itu maksud ulun. Ditunjukkan dari 3 skenario diberikan ini. Oh, itu ada yang penjelasan di atas kasus itu. Minat murid. Di nomor Kan berapa? apa yang benar-benar untuk Ada yang menarik untuk. Nah, kayak menarik ini kan menarik itu kan kesenangan atau profil belajar. Nah, itu maksudnya dikuatkan kayak gitu. Dari 3 itu, dari sifat yang pemantik ini yang mana yang masuk ke 3 itu. Itu maksud ulun tuh. Supaya dasar kekuatan dari skenario yang kita jawab itu di skenario ini. Kan ini menarik untuk kalian. Kesiapan belajar adalah yang mana? Bagian mana? Iya. Jadi dari dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan. Nah, ini masuk apa? Gitu maksudnya. Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Jadi, bagian mana yang pengen baca tuh? Nomor satu yang kesiapan belajar. Tadi ya kesiapan belajar itu sudah bujur sudah, tapi maksud di situasinya yang di nomor berapa? Di situasi itu nomor berapa? Skenario itu. Nomor satu di kasus. Kan ya, pertanyaan pertama. Itu sudah dijawab tadi kan anunya cuma untuk lebih menguatkan lagi di mana kayak gitu jawaban itu. Kenapa kasusnya tuh kalimatnya jar supaya kuat. Kayak jamu kuat. Misalnya kuat kata goreng.
Semangat Sanusi. Ini bilang Sanusi gaponan Ibu Niken. Gak apa-apa aja Bu. Oh ininya dari awal pembelajaran Pak noh skribede Iya. dari mula juga. Apa yang membedakan antara iklan dengan ini kan kebutuhan murid Gak dan apa-apa aja Pak Sodisi tahan dia pegadang ini olehnya foto pramuka. apa yang dibutuhkan biaya. Bentarlah mana catatan gue tadi itu. Kesiapan. Kalau untuk yang pertanyaan yang pertama ini kesiapan. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Itu kesiapan. Karena di situ kan berbagai macam jawaban anak-anak. Nah, disitulah tingkat kesiapannya. Pemahaman dari pemahamannya itu. Berarti ini Iya. kesiapan belajarnya. Dari kebutuhan kesiapan belajar. Maksudnya nomor 1. Berikan Yang ada. pertanyaan. Iya. Iya. Nah, tuh. Iya, Terus sudah tadi minat dia belajar. memberikan tadi. Sudah lah tadi lah. Sudah. Timbul aku yang ngalo timbulnya. Ya, Maka biar rajin begadang oleh pramuka jerit malam. minum Maka kopi dulu jangan. Ya pas Sanusi tadi nawari Pak Marcella minum kopi tadi tuh. Nggak ada mempan lagi kopi. Dan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Minat berarti lah profil. Biaya untuk membuat sebuah iklan. Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Nah, berarti yang terakhir jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan itu profil belajar. Kaitannya. Siap. Ya kan? Karena ujungnya kan diminta oleh Pak Judang itu mereka membuat iklan sesuai dengan kesenangan mereka belajar tadi itu. Yang biaya tadi Bang masuk mana? Kalau biaya itu kira ulun pada seri masuk 3 itu aja. Kebutuhan apakah dibutuhkan biaya untuk membuat Masuk sebuah iklan? masuk kesiapan itu Bu, kesiapannya. Masuk ke mana? Kesiapannya. Kebiayaan, kesiapan. Berarti kesiapan kedua. Iya, anggaplah kayak itu. Iklan itu pakai biaya kada? Ada yang gratis, ada juga. Ya. pakai influencer, Kita ambil yang gratis ya. pakai selebgramnya bayar. Pakai ISO, Bu, pakai ISO. Pakai iso Garuda biru. Apa isu tuh? Hah? Apa tuh? Lewat gosipnya, lewat gosip. Jaringan kam, kenapa lah habis akhir bulan nih wifi kada tapi bagus rasanya. Sama Bu, ini juga jaringan timbul tenggelam. Pon. Yang kedua tadi Pak Sanusi, cara menentukan kebutuhannya tadi itu. Di poin 2 situlah. Ya, memberikan kerja individu, pasangan, kelompok kecil ya. Iyalah. Memberikan tugas individu dan cara Yang dia diberikan tadi itu. yang nomor 2 tuh Lola. Yang pertanyaannya cara menentukan kebutuhan. Maksudnya kebutuhan siswa tadi, cara guru memenuhi kebutuhannya itu tadi lewat apa? Itu. Lewat pertanyaan pemantik tuh tadi itu boleh. Cara menentukan kebutuhan, berarti pertanyaan pemantik, iya. Selanjutnya selain dari pemantik, itu Kesiapan yang belajar kedua termasuk ada penugasan itu. Proses kah sudah? Melakukan pra-asesmen kah? Mengaturnya, membuat kerja individu kan berarti perencanaannya. Kerja individu, pasangan, kelompok. Itu kan memenuhi kebutuhannya. Bagamat ya lah.
Jadi error aku nih error ikan aku nih yang disambat ya tuh loading dulu aku mencari Ya, minum ya Anu, kopi dulu. di nomor 2-nya tuh menentukan Nomor 2-nya tuh. Ya. berbagi Coba iklan stimulus apa? Sudah kan terjawab nomor 1. Ini sudah dijawab. Cuma masuk nomor 1 penguatannya. sudah. Gitu. Iya, penguatannya aja lagi. Untuk yang nomor 2 itu. saya kuat. Kan bujur dia berikan tadi dengan pertanyaan pemantik kan sehingga mengetahui minatnya tadi dijawab siswa loh. Lalu tindak lanjutnya apa yang dilakukan oleh Pak Didam itu maksudnya. Nah, kalau menurut Ulun bujur kada membuat perancang yang nomor 2 itu kerja individu, pasangan dan kelompok kan sebelum beliau menugaskan kan dirancang dulu, perencanaan dulu. Kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil. Ya Pak Buniken, Pak Budi? Ya, sip, mantap. Gue bujur. Allahu Akbar. Mohon izin minum dulu lah. Ayo Bapak minum ya. Yang salah paham. Sampai mana sudah Pak atau Pak Sanusi? Udah mesti aku nih. Nomor 3 kali nomor 2. Nyar nomor 2. Iya, ya aman. Jangan sari-sari, Pang. Bagus. Ada kena diberi baju ungu oleh Ibu Niken Pasanusi Pak anunya. Bahurop jar sidin. Iya Kak. Apa sarik wajar Burina. Aduh, warna yang paling kuhindari. Oh iya, bujur, kesiapan belajar nih memberikan pertanyaan pemandu, terus menentukan tujuan pembelajaran. Adalah tadi di pada di kasus tuh. Iya. Coba Bang. Jadi kan beliau berarti merancang kayak gitu. Nah, untuk pasti skenario atau struktur tugas yang diberikan apa untuk individu tuh kayak apa, pasangan tuh kayak apa, kelompok kecil tuh kayak apa gitu. Walaupun tidak dijelaskan isinya di sini karena dalam merancangnya. Yang penting kita memahaminya di situ. Setelah Pak Dudida melakukan diskusi dan sudah ia akan menggunakan iklan yang ditulis oleh mesin fokus sebagai contoh, kemudian membahas dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Berarti itu penguatannya lah. Yang betul. Kerja kelompok kecil, murid akan diminta untuk membentuk kelompok dari 4 sampai 5 orang. Kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas. Setiap lembar kertas grafik mengikuti teacher. Ini yang dibunyikan tadilah untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, etc. Kelompok Pamuji sudah selesai. Selamat malam. Kelompok Pamuji dan kawan-kawan sudah selesai. Bisa balik Ibu, ke rumah sama. Kelompok Budi Riono. Kelompok Pak Budi, Bu. Pak Budi, Bu. Oke, yang sudah bisa balik ke room. Siap, Bu. Ya, Sudah nampak Bu. Siap, Bu. Tadi itu tinggal penguatan ya. Ke room ya.
Ya, Siap Ibu. Oke, ditunggu di room OTW, Bu. utama. Di Linknya Ibu Niken.